Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Istiharoh. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Politeknik Medika Parmahusada Mataram, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik semester 4. Baiklah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah yang sedang saya tempuh, yaitu Kimia Klinik, dengan dosen pengampu Ibu Ika Nurfajri Mentari MKes. Nah, di video ini saya akan sedikit membahas tentang salah satu pemeriksaan yang seringkali dilakukan di laboratorium rumah sakit ataupun laboratorium puskesmas. Nah, pemeriksaan yang akan saya bahas yaitu pemeriksaan SGOT. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih detail, kita perlu mengetahui apa itu SGOT. Mungkin banyak yang belum mengetahui atau belum pernah mendengar kata SGOT atau tes SGOT itu sendiri. Nah, SGOT ini merupakan singkatan dari serum glutamik oksaloasetik transaminase atau yang sering juga disebut dengan AST atau aspartat aminotransferase. Nah, SGOT termasuk grup enzim dalam tubuh manusia yang banyak terdapat di jantung, hati, otot, eritrosit, dan juga ginjal. Nah, enzim ini memindahkan gugus amino antara asam glutamat dan juga asam alfa ketogglutamat. Untuk membahas video yang lebih jelas untuk mengetahui bagaimana prinsip, tujuan, dan juga prosedur pemeriksaan serta alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini, mari kita simak video selanjutnya. Tujuan dari pemeriksaan SGOT adalah untuk menentukan nilai kadar SGOT dalam serum darah sehingga dapat mengetahui kondisi organ hati yang mengalami kerusakan atau berfungsi secara normal. Kemudian, adapun manfaat dari pemeriksaan SGOT adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat keparahan kerusakan hati, yang kedua mengetahui kadar SGOT dalam darah, dan yang ketiga mengetahui apakah hati masih berfungsi dengan normal atau tidak. Kemudian berikut adalah prinsip dari pemeriksaan SGOT. Metode yang digunakan adalah metode kinetik IFCC. Kemudian langkah selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan, yang pertama ada spuit, yang kedua tourniquet, yang ketiga alkohol swab atau dapat juga menggunakan kapas alkohol, yang ketiga rak tabung atau tabung reaksi, kemudian centrifuge, kemudian mikropipet, yellow tip dan juga blue tip, kemudian spektrofotometer, rak tabung, dan tisu. Adapun bahan yang dibutuhkan, yang pertama serum darah yang sudah disentrifuge, kemudian reagen SGOT, dan yang ketiga aquades. Langkah selanjutnya yaitu persiapan serum. Yang pertama, lakukan pengambilan darah dengan baik dan benar. Yang kedua, masukkan darah ke dalam tabung kemudian disentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 5000 rpm. Kemudian ambil serum sebanyak 100 mikroliter. Kemudian substrat awal. Nah, berikut ini adalah langkah pembuatan substrat awal. Di sini reagen 1 sebanyak 1000 mikroliter diinkubasi selama 5 menit dan reagen 2 sebanyak 250 mikroliter. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengukuran sampel.
Yang pertama disiapkan tabung dan ditambahkan serum, kemudian ditambahkan monoreagen dan diinkubasi selama 1 menit, kemudian hasil akan keluar dalam satuan aktivitas enzim. Kemudian pengukuran absorbansi belangko, di sini 100 mikroliter aquades dipipet, kemudian 1000 mikroliter reagen 1, kemudian 250 mikroliter reagen 2, kemudian diukur absorbansi pada panjang gelombang 365 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer. Kemudian pengukuran absorbansi sampel. Di sini dipipet 100 mikroliter serum, 1000 mikroliter reagen 1, 250 mikroliter reagen 2, kemudian diukur absorbansi pada panjang gelombang 365 nm dengan spektrofotometer. Kemudian diukur lagi absorbansinya pada menit kedua, 3, dan keempat. Kemudian dicatat nilai absorbansinya. Kemudian nilai rujukan untuk laki-laki 0-50 mikro per liter, perempuan 0-35 mikro per liter. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan lab. Ada 3 tahapan, yang pertama tahap pra-analitik, yang kedua tahap analitik, dan yang ketiga tahapan pasca analitik.